Saudara pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang pojok kesejahteraan sosial. Jika Anda menyaksikan siaran kami melalui live Facebook, Anda akan melihat ada banner kita ya, dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Yang program ini merupakan aksi perubahan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Namun demikian, tentunya kita semua masih begitu asing dengan apa yang disebut dengan pojok kesejahteraan sosial atau yang disingkat oleh Dinas Sosial adalah Jokjes. Sebagian mungkin Anda ada yang tahu tapi mungkin belum mengerti secara detail, sebagian Anda yang belum tahu sama sekali ya. Nah, oleh sebab itu kita butuh penjelasan dari Pak Yuliansah untuk ini, apa yang dimaksud dengan pojok kesejahteraan sosial. Pak Yuliansah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Yuliansah, bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial. Aksi perubahan kami di tahun 2024 ini ya sebagai juga peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 10 tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BPKFSDM Kabupaten Tanah Laut, di mana aksi perubahan kami adalah dalam rangka optimalisasi kinerja layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS Fakir Miskin ya, melalui pojok kesejahteraan sosial pada lembaga kemasyarakatan kelurahan atau desa di Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi kita ketahui bahwa di PPKS, nah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu ada 26 PPKS. Nah, ini salah satunya adalah Fakir Miskin, di mana kita memanfaatkan layanan kemasyarakatan LKK kelurahan atau desa, pos pelayanan terpadu. Ya, jadi sekarang ini Posyandu itu adalah suatu lembaga kemasyarakatan. Nah, posisinya itu sama dengan ketua RT, ketua RW itu di dalam struktur di kelurahan atau desa. Ya. Kemudian dengan adanya kegiatan pos pelayanan terpadu, jadi kita memanfaatkan momen itu, nah, untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Fakir Miskin PPKS khususnya, berupa pelayanan pemberian bantuan sosial yang terencana, kemudian pemberian bimbingan sosial, kemudian juga rehabilitasi sosial. Ya, jadi ada 3 ya, fokus kita di dalam kegiatan pelayanan di pojok kesejahteraan sosial tersebut. Itu aja Bu, sekilas dulu. Oke. Baik, berarti Pak Yuli, pojok pelayanan kesejahteraan sosial ini adanya di tingkat kelurahan atau desa. Kelurahan desa. Artinya ini adalah sebuah perpanjangan tangan dari Dinas Sosial. Betul. Seperti itu. Nah, artinya juga ini adalah sebuah inovasi khusus untuk Kabupaten Tanah Laut. Artinya Tanah Laut. Ini bukan program dari pusat atau nasional, bukan program nasional begitu? Bukan. Ini adalah dalam rangka kita mendekatkan pelayanan kepada PPKS di Kabupaten Tanah Laut. Jadi kita masalah-masalah PPKS ini supaya kita cepat, tepat, dan efektif, efisien kita di dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Apa yang melatar belakangi Pak Yuli sehingga kita membuka adanya pojok kesejahteraan sosial ini pada desa atau kelurahan? Maksud saya, apakah pada saat-saat kemarin gitu sebelum adanya layanan ini, kita merasa layanan kita terhadap masyarakat atau bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu kurang maksimal atau ada hambatan atau bagaimana? Latar belakangnya memang
kurang optimalnya Bu, kinerja dinas sosial sendiri di dalam memberikan pelayanan PPKS. Nah selama ini kita pelayanan kita melalui dinas sosial sendiri. Kemudian kalaunya di desa itu ada Poskesos namanya, pos kesejahteraan sosial. Nah itu posisinya ada di kantornya ada di kantor desa. Nah itu ada petugasnya. Nah kemudian masih banyak yang belum mempunyai Poskesos. Nah Poskesos apalagi di kelurahan tidak ada pos kesejahteraan sosial. Iya. Nah, apakah Poskesos ini dibentuk sebagai sebuah kewajiban baik oleh pemerintah dalam hal ini dinas sosial maupun bagi desa atau kelurahan? Secara kelembagaan memang diharuskan membentuk memang dari SK Bupati yang sudah diterbitkan itu ada sekitar 47 kalau kan tidak salah. Dari 135 desa kelurahan ya. Betul Bu. Oke. Nah, lalu bagaimana proses menjalankan dari Poskesos ini ketika adanya pojok kesejahteraan sosial? Kalau Poskesos ini Bu adalah tenaganya itu di SK-kan oleh kepala desa. Nah, kepala desa kemudian diperbubkan. Nah, kalaunya pojok kesejahteraan sosial ini adalah petugas kita dari dinas sosial yang hadir langsung di Posyandu. Nah, mungkin bersama nanti pilar-pilar sosial juga. Nah, kita kan banyak juga pilar-pilar sosial kayak PSM ya. PSM, TKSK. Kemudian juga di tempat kami itu ada TRC juga, tim reaksi cepat. PKS juga. Nah, ini menjadi suatu wadah bagi kawan-kawan untuk memberikan pelayanan di situ. Jadi kalau ada kegiatan Posyandu bisa ikut di situ di salah satu meja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya PPKS. Oke. Lalu apa yang menjadi visi misi dari pojok kesejahteraan sosial ini? Maksud saya, apakah ia akan bersama-sama dengan Poskesos ini menuju kepada sebuah program, atau dia mempunyai visi misi lain, atau dia mempunyai prosedur yang lain begitu? Kalaunya di Jogjes ini kita ada prosedurnya SOP-nya yang sudah kita buat, di mana fokus kita adalah memberikan pelayanan fasilitasi bantuan sosial bagi PPKS. Nah kemudian juga bimbingan sosial. Ini kan banyak juga mungkin orang-orang tidak mampu yang khususnya anak-anak kita yang tidak mampu lah keluarganya, yang putus sekolah, kadangkala masuk SMP atau masuk SMA. Nah ini bisa kita fasilitasi ke Banjarmasin, ya panti ke Banjarmasin, ya kita daftarkan. Nah itu untuk melanjutkan sekolah. Atau dia putus sekolah, kemudian pengen membuka usaha. Nah, keterampilan. Nah, dia bisa ikut program bimbingan sosial di panti di Banjarbaru. Nah, itu banyak programnya di situ, ada otomotif, ada salon juga, kemudian ada yang potong rambut itu. Nah, itu ada macam-macam keterampilan yang diberikan di situ. Nah, itu jadi dalam rangka kita memberdayakan PPKS sehingga bisa nanti mandiri. Nah itu. Pendataan ini apa sama dengan pendata sasaran Poskesos? Pojok. Kalau Poskesos sama. Pada prinsipnya Poskesos juga memberikan pelayanan pada PPKS. Kalaunya Jogjes ini juga memberikan pelayanan pada PPKS. Nah, sama. Cuma bedanya adalah satunya ini dibentuk oleh desa. Nah, kalau ini kita dari dinas sosial sendiri untuk terjun memberikan pelayanan di Posyandu. Nah, ini
Untuk Posyandu sendiri kita saat ini memang kada bisa seberataan dulu. Nah, artinya fokus kita di aksi perubahan ini ada lokusnya di Kelurahan Pabahanan. Nah, ada 2 Posyandu. Nanti di situ kita berikan pelayanan untuk Jobdesk ini, Bu. Nah, karena ini untuk aksi perubahan kita di kegiatan di jangka pendek. Nah, kedepannya memang kita harapkan setiap kelurahan ada pelayanan Jobdesk, di mana kita bisa memberikan pelayanan pada PKS. Nah, khususnya kan kalau di Posyandu itu ada juga, Bu, yang Posyandu lansia. Nah, itu di situ kita juga bisa memberikan pelayanan. Nah, mungkin lansia kita ada yang membutuhkan bantuan apa, bisa kita fasilitasi yang tidak mampu khususnya. Ada misalnya yang telantar. Nah, ini banyak yang kemarin kasus-kasus yang kami temukan yang tidak terdeteksi. Nah, akhirnya kan bantuan itu tidak bisa cepat diperoleh. Gitu. Artinya Posyandu yang dimaksudkan oleh Pak Yuliansah tadi adalah Posyandu kesehatan ya? Posyandu kesehatan, artinya kita tidak membuat Posyandu sendiri. Tidak membuat Posyandu sendiri. Oke, baik. Artinya bukan Posyandu sosial, bukan ya? Bukan. Artinya Posyandu kesehatan yang dibentuk oleh Dinas Sosial, kita masuk di situ, berkolaborasi berarti di situ. Oke. Lalu kalau pos kesehatan, kesejahteraan sosial, ini artinya dia mempunyai posko di kantor desa atau di kantor kelurahan begitu. Betul. Oke. Wilayah kerjanya sekelurahan atau sedesa itu, tapi dia ngetem di situ begitu. Ngetem. Sedangkan untuk pojok kesejahteraan sosial ini adalah ketika ada kegiatan-kegiatan dia turun. Kegiatan ada, misalnya kegiatan kebetulan kan yang tadi salah satunya jadwal Posyandu. Ya, nah, Posyandu, jadi kita bisa misalnya atau ada kolaborasi di situ. Kegiatan lain yang memungkinkan di dalam kegiatan itu kita dapat memberikan sebuah sosialisasi terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Betul. Oke, baik. Dapat dipahami ya? Dapat dipahami. Khawatirnya nanti masyarakat kita kan bingung. Iya, dikira tumpang tindih juga. Nah, itu dia. Siapa pusat pos kesejahteraan sosial, siapa Jobdesk, siapa Posyandu, ya seperti itu tadi ya. Nah, artinya ini kita menggarisbawahi, membedakan dari ketiga lembaga yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Ini dibentuknya Pak Yuli udah berapa lama? Ini kita baru tahap koordinasi dengan pihak kelurahan sudah, pihak kecamatan sudah, dan mendapatkan dukungan. Insya Allah nanti di bulan September ini kita di Posyandu sekitar mungkin tanggal 10 lah, jadwalnya tuh tanggal 10 Posyandu itu. Nah, kita akan launching di situ. Oke, diawali dari desa mana nih? Di Kelurahan Pabahanan, Bu. Kelurahan Pabahanan. Kelurahan Pabahanan. Insya Allah nanti di Komplek Wengga. Kebetulan jadwalnya di situ. Posyandunya. Posyandunya di situ. Posyandunya, oke. Pojok kesejahteraan sosial ini selain daripada dia berkolaborasi dengan Posyandu kesehatan yang di bawah naungan Dinas Kesehatan, apalagi yang menjadi program atau yang menjadi kegiatan dari Jobdesk ini, Pak Yuli? Posyandu itu sekarang adalah lembaga kemasyarakatan, jadi di bawah kelurahan. Nah, jadi operasionalnya Posyandu ini dibiayai oleh kelurahan atau desa. Nah, di kabupaten kan dia dinaungi oleh kelurahan. Kelurahan, Bu. Jadi Posyandu ini bukan milik kesehatan. Jadi kesehatan itu kebetulan aja kegiatannya rutin. Nah, jadi sebetulnya di dalam kegiatan Posyandu itu instansi manapun bisa ikut di situ. Iya, namanya juga pusat Posyandu, pos pelayanan terpadu begitu ya. Nah, kebetulan. Nah, jadi di situ kami ikut sosial di situ. Nah, dengan mendirikan salah satu meja pelayanan namanya Jobdesk, pojok kesejahteraan sosial. Nah, itu jadi intinya di situ.
siapa yang menjadi sasaran dari Jobjazz ini pada saat kegiatan Posyandu? Jadi biasanya itu kan kegiatan Posyandu ini diumumkan oleh ketua RT atau desa di situ. Ini tanggal sekian ada kegiatan Posyandu. Nah, silakan masyarakat untuk ikut ke sana. Nah, kemungkinan di sekitar situ ada PPKS yang memerlukan yang tadi kami sebutkan, misalnya dari keluarga miskin atau segala macam yang memerlukan bantuan, dari anak terlantar, kemudian ada anak terlantar, kurang mampu, dari keluarga kurang mampu, disabilitas terlantar, disabilitas misalnya, kemudian juga ada misalnya di situ kelompok wanita rawan sosial ekonomi, Nah, ini bisa konsultasi di situ, bisa kita berikan pelayanan. Apa sih yang mereka butuhkan? Bagus sekali nih Bu ya. Banyak orang taunya kesehatan aja. Kesehatan. Iya. Sebenarnya nimbang bayi. Iya, sebenarnya kenapa jadi Posyandu ini lebih dekat dengan kesehatan? Karena pada awalnya Posyandu itu kan dibentuk untuk timbang menimbang bayi. Kemudian dia imunisasi, nah pemberian pemberian vitamin. Ini kan semuanya kan ada di ranahnya dinas kesehatan, sehingga melekatlah dalam pikiran seluruh masyarakat kita bahwa Posyandu itu adalah miliknya dinas kesehatan. Padahal namanya sudah pos pelayanan terpadu gitu. Nah, kesininya begitu baru masuklah dari kalau dulu BKKBN ya. Kalau dulu BKKBN, sekarang DP2KB P3A ya. Dengan adanya bina-bina ya, bina-bina. Paham ya bina-bina? Ya, Tribina gitu. Ya, nah itu dia ya, bina keluarga balita, bina keluarga lansia ya. Nah, itu bina keluarga remaja gitu ya. Jadi masuk ke situ. Nah, pada waktu berjalan kembali, nah sampai dengan saat ini maka masuklah kembali dinas sosial ya, berkolaborasi di sana. Bagus sekali ini. Artinya kita tidak membuat sebuah kegiatan baru ya yang kadang-kadang merepotkan kepada masyarakat. Apalagi ini kita Iya. Apalagi sih ini gitu kan ya. Nah, apalagi kalau misalnya di dalam program itu kita tidak secara serta-merta membawa sesuatu gitu ya. Ya, membawa sesuatu gitu ya untuk memberikan kalau bahasa Banjarnya sih kehimungan dengan masyarakat. Daya tarik ya. Iya, nah seperti itu. Oke. Pojok kesejahteraan sosial ini Pak Yuli, dengan dilatar belakangi tadi evaluasi kita terhadap kinerja atau pelayanan dari dinas sosial yang dirasakan kurang maksimal. Boleh diceritakan nggak selama ini sebelum adanya si Jobjazz ini apa yang menyebabkan pelayanan dari dinas sosial kita itu kurang maksimal, dan apa yang diakibatkan oleh kurang maksimalnya itu? Jadi Bu, salah satu penyebabnya capaian kinerja kita Bu, memang masih di bawah target. Ya. Jadi artinya ada poin berapa? Yang memerlukan yang memerlukan bantuan ini Bu. Ya, jadi akses mereka untuk mendapatkan bantuan itu agak sulit. Nah, kadang mereka masyarakat langsung datang ke dinas sosial. Nah, ke dinas sosial. Di sisi lain nanti kan akses mereka untuk ke dinas sosial bisa terlalu jauh. Nah, kemudian begitu mereka datang ke dinas sosial, petugasnya tidak ada, begitu ya. Karena kan kita terbatas juga nih, petugas kita, gitu ya, dan terbagi-bagi kemana-kemana. Kadang kategori ketentuan juga lepas, ya. Nah, itu dia, ya. Masuk di mana, gitu. Iya, masuk di mana, gitu. Apa yang harus mereka bawa, gitu kan ya. Sedangkan PPKS ini kan adalah fokus kami, sasaran kami di dalam dinas sosial, sasaran utama dari dinas sosial. Nah, itu yang meskipun jadi kan ada sasaran kedua gitu kan, kita gitu kan ya. Jadi sasaran kita ini yang perlu kita apa sih yang mereka butuhkan gitu. Apakah mereka butuhkan bantuan kayak lansia itu kan ada yang terlantar gitu, ada yang
tidak ada yang meragu gitu. Nah, jadi ya jangan sampai jangan sampai ketika sudah parah begitu ya seorang lansia yang tidak ada keluarganya tinggal sendiri begitu, tapi masyarakat atau kita sendiri selaku lembaga pemerintah itu tidak mengetahui, tidak sempat melakukan sesuatu untuk memberikan pertolongan. Kemudian juga kayak disabilitas yang tidak mampu kan juga ada yang memerlukan misalnya alat bantu. Betul. Karena kadang-kadang begini ya para pendengar, ketika ada misalnya keluarga yang ini saya ambil salah satu contoh misalnya disabilitas ya. Nah, disabilitas ini kan merupakan kalau bagi keluarga itu merupakan sesuatu yang tidak penanganan khusus lah ya. Tidak harus diekspos gitu. Nah, sehingga kadang-kadang disimpan gitu ya. Nah, padahal sebenarnya dia membutuhkan sebuah penanganan khusus begitu dari orang-orang dari lembaga yang memang khusus juga ya. Karena memang namanya juga dia khusus ya, penanganannya pun harus khusus. Orang yang menangani pun harus khusus. Dan itu adalah adanya di dinas sosial. Jangan dianggap bisa keluarga gitu ya. Iya, seperti itu kadang-kadang. Nah, kadang ada kayak disabilitas ini kan mereka fisiknya aja, mungkin ada yang otaknya yang bagus. Nah, ini kita bisa lakukan bimbingan sosial gitu ya, yang dapat dia lakukan dengan kondisi dia. Misalnya dia suka komputer. Nah, ini bisa kita fasilitasi untuk mendapatkan dia masih bisa pelatihan. Berpikir, dia masih bisa menggunakan badannya begitu ya. Nah, ini bisa kita fasilitasi untuk mengikuti kegiatan di panti selama 6 bulan, Bu. Nah, 6 bulan di panti di Banjarbaru. Nah, jadi nanti diberi fasilitas segala macam oleh Banjarbaru selama 6 bulan. Nah, itu untuk pelatihan. Nah, akhirnya kan nanti kalau sudah ini bisa dia mandiri gitu ya. Artinya paling tidak dia ada aktivitas yang bisa dilakukannya setiap hari. Kemudian aktivitas syukur-syukur itu bisa mendatangkan kesejahteraan gitu ya, meningkatkan kesejahteraan, mendatangkan pendapatan bagi si disabilitas itu. Begini Pak Yuri, bagaimana mungkin kalau yang datang di Jogjes di Posyandu ya, dan mereka sudah terikat dengan PKH, sudah menjadi data dari ini, bagaimana ini pelayanan dari Jogjes ini? Kalau mereka sudah terkait PKH, karena biasanya kan informasi dari masyarakat bahwa kalau sudah ini nggak bisa lagi ini, kalau sudah dapat ini nggak bisa ini lagi. Jadi kita kolaborasi juga dengan PKH karena PKH itu kan bagian dari dinas sosial juga. Nah, jadi mungkin ada di sekitar Posyandu itu anggota-anggota PKH yang pengen diberikan keterampilan, boleh silahkan. Ada yang memerlukan apa yang kita bisa bantu, walaupun kan ada sesuatu yang tidak boleh double bantuan, khususnya kan dari daerah dapat, dari PKH dapat, nah itu kan kada boleh, jadi dia PKH aja. Nah mungkin dia perlu keterampilan, nah bimbingan sosial, lebih ke situ Jogjes ini ya. Jadi untuk anaknya misalnya kan tidak dibatasi ya, apakah dia memang sudah mendapatkan BLT atau dia sudah mendapatkan PKH ya, tapi untuk untuk mendapatkan keterampilan dia masih tetap boleh mendapatkan keterampilan, mendapatkan fasilitasi lain misalnya ya, seperti misalnya peralatan gitu ya, peralatan ya, kemudian juga mungkin si PPKS ini misalnya sakit, nah dia juga berhak untuk mendapatkan fasilitasi untuk berobat. Gitu. BPJS-nya bisa juga nanti di situ BPJS dari pemerintah daerah. Karena begini, meskipun Pak Yuli mereka misalnya anggota BPJS ya, anggota BPJS, tapi ada suatu ketika ya yang memang mereka tidak bisa tidak bisa menjangkau kepada layanan kesehatan itu. Nah, misalnya saya ambil contoh, ada beberapa waktu yang lalu ya, ada warga kita yang sakit begitu kan oleh rumah sakit di Kabupaten Tanah Laut, dirujuk ke Banjarmasin. Dia tidak punya apa-apa. Dia sebenarnya punya BPJS, tapi untuk mendatangi ke Banjarmasin itu kan perlu apa ya? Nah, itu. Saya harap di sini Jogjes bisa hadir. Bisa juga, bisa nanti kita kan kerjasama juga nanti ke depannya
itu dengan kayak Basnas, ya, Bu. Nah, kemudian dari kepada CSR seperti itu. Nah, karena memang sosial ini tidak bisa dinas sosial aja yang mengatasi. Nah, kita perlu kolaborasi dengan instansi-instansi lain, banyak swasta, instansi, banyak lembaga, bahkan juga pada pihak swasta. Nah, lalu Pak Yuli, untuk pojok kesejahteraan sosial ini, saya agak-agak susah nih Jokjesnya itu ya. Ngaitnya ke Jokjes itu, nah yang agak-agak susah saya. Kalau jok sos gitu ya, jok. Jok. Mungkin J-nya diambil dari kesejahteraan ya. J-nya ya. Atau jok trust. J-nya diambil ya. Mana? Iya, gimana? J-A ya, dari kesejahteraan ada J ada E ya, itu diambil J-nya. S-nya sosial. Kemarin mau Jogja, Bu. Nanti kalau salah ya. Iya. Nanti dikira kota di seberang. Iya. Jadi diambil Jogjes ya. Sosialnya di ujung. Oke, baik. Nah, inovasi ini Pak Yuli, apakah sudah mendapat pengakuan dari pemerintah kita? Maksud saya sudah dipatenkankah melalui SK Bupati kah? Sudah legal itu. Saya itu sudah legal. Lalu sudahkah disosialisasikan kepada para pelaku-pelaku seperti misalnya SKPD khususnya, kemudian kepala desa, camat, kepala desa dan lain-lain. Karena bagus sekali buat masyarakat nih Bu ya. Sebenarnya karena biasanya masyarakat kalau udah punya PKH, saya udah punya PKH aja nggak bisa lagi menerima bantuan dari Jokjes gitu. Biasanya begitu. Untuk SOP kita sudah, kemudian desain layanan juga sudah, kemudian juga kita sudah koordinasi dengan camat, dengan lurah Babahanan, kemudian dengan pihak Puskesmas Panggong juga sudah. Untuk perbubnya kemarin sudah disetujui oleh Pak PJ Bupati pada tanggal 15 Agustus. Ya, jadi ini masih di bagian hukum. Untuk tinggal tanda tangan Sidin. Alhamdulillah dapat dukungan dari Pak PJ juga sudah. Alhamdulillah itu sebabnya kita butuh butuh adanya dasar yang dapat menjadi pegangan kita untuk melaksanakan kegiatan ini, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yuli, ini adalah sebuah kegiatan yang sangat bagus ya. Sangat bagus ya, sangat menyentuh dan bahkan langsung kepada masyarakat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau menurut kami ini butuh adanya sosialisasi Pak Yuli, karena bagaimanapun bagusnya sebuah desain program ya, tanpa diketahui secara mendalam oleh seluruh yang terkait seperti misalnya SKPD tadi ya, kemudian camat, Pak Desa dan masyarakat pada umumnya juga, ini tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu untuk selanjutnya, Pak Yuli, untuk selanjutnya setelah peraturan Bupati ini ditandatangani, setelah sudah disahkan, ini apa yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri untuk lebih, kalau bahasa saya sih mengetrenkan gitu ya si Jokjes ini. Jadi untuk kegiatan sosialisasi publikasinya, ini salah satunya nih di radio ini, ini perdana nih. Saya berharap nanti ada iklan ya. Kemudian nanti kita juga di media sosial, nanti kita khususnya ini di media sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Kemudian nanti waktu insya Allah tanggal 10 September nanti, nah ini kan waktu launching, kita mengundang stakeholder yang terkait, ya khususnya yang ada di Kelurahan Pabahanan. Nah jadi ini karena lokusnya sementara ini di Kelurahan Pabahanan dulu. Nah nanti kalau sudah menyasar ke kelurahan lain, seperti itu juga nanti konsepnya. Jadi launching di tempat Posyandu, mengundang stakeholder terkait dari lurahnya, kemudian Pak Puskesmasnya, kemudian insyaallah Babinsa, Babin Kamtibmas juga kita undang, kemudian Ketua RT juga yang ada di situ. Nah, jadi supaya masyarakat tuh tahu bahwa ada kegiatan Jokjes di Posyandu itu. Nah, ini juga kita melibatkan
pilar-pilar sosial juga. Nanti jadi kegiatan Jogjes ini mudah-mudahan bisa kita kembangkan ke kelurahan-kelurahan lain, akhirnya ke desa-desa juga. Seperti itu. Harus itu Pak Yuli. Harus. Karena semua orang kan pasti ingin Jogjes ada nih di Posyandu. Kan mungkin banyak Posyandu di tanah laut ya. Betul. Jadi bagaimana nih kalau mungkin apakah desa yang mengusulkan supaya Jogjes ke sini atau memang dari dinas sosial yang setiap Posyandu datang? Karena ini adalah kegiatan kita dinas sosial, jadi dinas sosial sendiri yang nanti akan menyasar ke kelurahan-kelurahan lain. Nah, jadi mungkin silakan aja kalau lurah yang pengen ada kegiatan bisa juga koordinasi dengan kita. Kalau memang mereka sangat membutuhkan, tapi kita rasa ini memang dibutuhkan semuanya nih. Jadi kita nanti sedikit-sedikit lah jangka panjangnya seperti itu. Kalau puskesmas kan dari desa Bu ya. Dari desa. Jadi kayaknya lebih patennya dinas sosial langsung datang ya, berhadapan langsung deh. Kayaknya. Iya, itu tadi yang kita ambil sebagai sebuah hal yang menyentuh langsung ya kepada kepentingan masyarakat. Yang jadi pertanyaan itu aja tadi, apakah ini nanti sudah diketahui sebelumnya oleh masyarakat kita, ya oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang terkait. Nah, sehingga pada saat kegiatan Posyandu itu ya mereka sudah bersama-sama sudah masing-masing misalnya dari SKPD atau dari lembaga yang berkompeten begitu ya. Mereka sudah masing-masing tahu saya ini harus bawa apa ketika Posyandu gitu ya. Saya harus ngapain ketika Posyandu. Nah, kemudian bagi masyarakat, bagi PPKS ini mereka sudah tahu juga, oh ada Posyandu di situ, saya datang gitu kan ya. Meskipun saya bukan bayi, saya tidak punya anak. Ya, begitu, itu yang saya maksudkan. Karena selama ini kan lekat. Ketika Posyandu, ibu yang bawa anaknya, ya ibu yang punya anak. Ya ketika ibu tidak punya anak, dia tidak akan datang. Apalagi kalau laki-laki, apalagi kalau bapak. Nah itu yang sangat dekat. Nah ini yang saya maksudkan. Ya sampai sejauh mana kita dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar Jogjes ini ada sebuah pergerakan, ya pergerakan yang berbeda dari sebelumnya, sebelum adanya Jogjes ini. Seperti itu. Jadi di Jogjes ini memang kita salah satu pojok ya kesehatan yang kita buka di Posyandu itu. Jadi kita harapkan masyarakat nanti bisa. Nah, syaratnya itu cuma yang penting warga tanah laut, Nah, KTP KK membawa. Yang penting warga tanah laut kita layani dengan baik. Seperti itu, Bu. Syaratnya cuma itu aja. Ya itu ya lagi membiasakan Pak Yuli, membiasakan orang-orang yang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ini datang ke Posyandu. Itu yang saya maksudkan. Ya, karena selama ini yang biasa datang ke Posyandu itu adalah ibu dengan anaknya. Karena memang rutin ya menimbang anak Kalau kita ini memang misalnya minggu ininya datang, ulun misalnya mau mengikuti bimbingan sosial. Nah ini apa syaratnya, ini kan kita beri langsung pendaftaran. Nanti yang penting ada nomor HP. Jadi waktu pendaftaran kan nanti kita panggil. Jadi dia tidak perlu lagi datang ke dinas sosial, cukup dekat dengan rumahnya aja. Itu kemudian minggu berikutnya dia tidak datang nggak apa-apa, yang penting apa yang dia butuhkan saat itu. Kemudian mungkin juga ada lansia yang telantar yang memerlukan bantuan, ya kita fasilitasi. Misalnya dia mencari keluarganya atau segala macam, kita fasilitasi, kita bantu supaya dia bisa sejahtera lah, bisa mandiri lah. Untuk kebutuhannya seperti itu. Oke, baik. Untuk lebih detailnya Pak Yuli, untuk mereka yang bisa menikmati pojok kesejahteraan sosial ini dengan indikator apa gitu? Maksud saya orang yang dengan apa sih yang bisa masuk di dalam sini? Ini maksudnya agar nanti masyarakat kita juga dapat memahami begitu. Saya sebenarnya bisa dong ke Posyandu ketika ada Posyandu untuk berkonsultasi ke pojok kesejahteraan sosial begitu.
kita siapa aja bisa nanti. Oke. Apa permasalahannya kita tetap layani. Nah, kemungkinan artinya permasalahan yang mereka bawa itu bukan atau berkisar pada permasalahan sosial yang terindikasi misalnya kemiskinan, ketunaan, ya. Kalau dulu sih kita masih apa ya? Bisa juga Bu, mungkin ada juga yang mau mengadopsi anak misalnya. Nah selama ini kan ini yang baru kan ya. Nah bisa juga misalnya kan di sekitar situ dia sudah lama meragu anak. Nah itu keluarga misalnya. Dia ini bisa berkonsultasi misalnya bagaimana nih selanjutnya saya begitu ya untuk anak adopsi yang saya haragu ini gitu. Supaya masuk ke dalam kartu keluarga saya. Supaya anak tersebut mempunyai kekuatan hukum. Bisa kita layani juga mengenai adopsi anak. Kemudian kita melayani juga pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum juga. Nah ini kita layani juga, kita dampingi. Nah, seperti itu, Bu. Mungkin masih begitu ngambang ya, indikator dari orang-orang masyarakat kita yang dapat menikmati atau dapat mengakses dari pojok kesejahteraan sosial ini. Kuncinya mungkin apa nih Pak Yuli? Kunci dari pelayanan kita ini, kita memberikan pelayanan pada 26 PPKS. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, kayak anak telantar, disabilitas telantar, kemudian tadi yang kemudian balita telantar juga. Mungkin yang datang ke Posyandu kan istilahnya stunting kan misalnya kan, kenapa nih? Nah, ternyata dari keluarga yang tidak mampu, keluarga yang miskin. Nah, ini bisa kita fasilitasi misalnya masukkan ke PKH, program PKH. Bisa. Kalau ternyata misalnya dia belum masuk ke situ belum masuk ke PKH, bisa. Kemudian juga ini, ternyata belum masuk ke data DTKS. Nah, ini kan bisa kita fasilitasi juga. Nah, dilihati, ini memang layak masuk ke DTKS, ini memang layak bisa masuk ke PKH. Nah ini, jadi kita daftarkan, kita fasilitasi. Nanti kita kerjasama dengan PKH yang ada di wilayah Kecamatan Plehari. Nah itu seperti itu. Jadi memang pelayanan Jogjes ini luas, Bu. Iya, luas. Iya, makanya itu saking luasnya itu saking luasnya itu tadi, makanya kita perlu indikator-indikator tertentu begitu, sehingga masyarakat kita ini jangan sampai datang-datang ternyata ada kawan juga dilayani di situ jangan lain bagiannya. Nah itulah maksud saya. Cuma tetap kita berikan solusi, misalnya datang pian nanti kami rujuk, nah silakan pian menghubungi. Nah seperti itu bisa juga, Atau kita yang menghubungi begitu ya. Kita bisa juga menghubungi yang berkompeten gitu untuk penanganan masalahnya. Nah misalnya masalah kekerasan perempuan dan anak, nah otomatis kami rujuk ke PPA. Nah PPA itu yang menangani kan. Nah kalau kami masalah PPKS-nya, katalah yang terkait dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, jadi memang perlu tenaga-tenaga yang kompeten untuk menjelaskan seperti ini. Tapi kita sudah punya SOP. Nah, kita nanti berdasarkan SOP itu aja. Nanti teman-teman yang memberikan pelayanan akan memberikan pelayanan di Jogjes ini. Menyoal tentang tenaga-tenaga yang memang harus berkompeten ya, tenaga-tenaga yang memang memahami akan ini begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi dari dinas sosial itu sendiri? Saya khawatirnya begini Pak Yuli, ketika Jogjes ini sudah diketahui oleh masyarakat secara luas, mereka sudah banyak yang mengakses. Nah, ternyata di perjalanannya itu tenaga kita
kekurangan ya tenaga yang ahli, karena saya tahu persis ya, orang-orang yang memang berprofesi sebagai pekerja sosial itu sangat terbatas. Orang-orang petugas-petugas kita, pegawai-pegawai kita juga yang berpendidikan spesialis dari pekerjaan sosial itu juga sangat terbatas. Apa yang dilakukan oleh dinas sosial? Jadi kedepannya Bu, di jangka panjangnya nanti tenaga-tenaga itu akan kita latih. Nah, ada pelatihan. Nah, jadi kita programkan pelatihan khusus untuk petugas Jobdesk-nya ini. Nah, jadi nanti kita bisa, kalau tenaganya siap, kita bisa memperlebar. Ya, nah itu yang saya maksudkan sayap ya. Untuk jangka pendeknya memang kita batasi dulu. 2 posyandu aja dulu. Satu kelurahan 2 posyandu. Ada posyandu balita, ada posyandu lansia. Nah, mungkin begitu juga dengan kelurahan lain nanti. Ada posyandu lansia, ada posyandu balita. Jadi kita ambil sampel dulu satu-satu gitu ya. Dulu, sebagai jangka pendek, ya, kegiatan jangka pendeknya. Sementara tuh ikut di posyandu dulu ya. Iya. Mungkin tidak bukan. tidak menutup kemungkinan mungkin di event-event yang lain nih ya, Jobdesk bisa hadir. Ini khusus lembaga aja dulu kita. Lembaga dulu ya, di lembaga. Di posyandu, tetapi biasanya kan posyandu di dalam satu desa itu ada beberapa. Ada beberapa. Ada yang 5. Ada yang 5, ada yang tiap RT. Ada yang tiap RT. Ada yang tiap RW. Ya, paham saya itu. Ya, nah, tapi karena petugasnya tadi terbatas, kata Pak Yuli, lalu kita ambil dalam satu desa itu satu-satu aja sampelnya. Jadi satu di posyandu balita, satunya di posyandu lansia. Jadi itu. Jadi yang lain bisa mendekat gitu. Ya. Daerah lain. Ngikut sini aja gitu. Jobdesk-nya. Yang di RT mana gitu ya, yang posyandunya mungkin berbeda dengan posyandu yang diadakan itu ya, yang menjadi lokus dari deliktus Jobdesk. Ya, Jobdesk ini gitu ya, ngumpulnya di lokus itu gitu ya, seperti itu. Bagaimana dengan perhitungan atau prediksi Pak Yuli dengan petugas-petugas kita yang terampil pada saat ini? Kalau di tempat kami itu petugas peksosnya, nah pekerja sosialnya itu ada 3 orang. Ya 3 orang. Peksos ada 3 orang. Pekerja sosial. Kemudian. Ini peksos dari mana nih Pak Yuli? Dari dinas sosial. Maksud saya dia dari pendidikan khusus. Oh, pendidikan khusus. Kemudian ada STKS gitu. STKS. Ya. Kemudian ada pendamping rehabilitasi sosial. Ini stafnya dari Kementerian Sosial yang ditempatkan di Tanah Laut itu ada 4 orang. Ya, kalau dulu mungkin kayak Satgasos gitu ya. Sekarang apa sih namanya? Pendamping rehabilitasi sosial. Pendamping resos ya. Pendamping resos. Ada 4 orang. Nah itu Bu, itu jadi. Ini yang kita maksimalkan dulu ya sementara itu dimaksimalkan nanti. Jadi dengan jumlah petugas kita yang cukup terbatas, makanya kita juga membatasi lokus untuk kegiatan Jobdesk ini dulu. Betul, Bu. Baik. Kita berharap ini dapat sebelum di launching nanti pada tanggal 10 September ya. Betul. Ya, 10 September itu ya di Kelurahan Pabahanan di Komplek Wengga ya. Ini sudah diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kelurahan Pabahanan itu. Betul. Nanti sekalian waktu launching itu kita sosialisasi di situ. Langsung launching, langsung sosialisasi. Jadi masyarakat bisa mengetahui ada kegiatan Jobdesk di situ. Kalau ini dalam bayangan saya ya Pak Yuli ya. Kalau ketika kita launching, kita mensosialisasikan, berarti kan masyarakat kita belum seluruhnya tahu. Betul. Nah, lalu yang sebenarnya mereka memerlukan pelayanan dari Jobdesk ini pada saat itu dia tidak bisa mendapatkan pelayanan itu. Bisa ada, bisa tidak ada. Nanti bulan berikutnya nanti. Insya Allah nanti lancar. Nah, karena pada saat launching kan semuanya bisa diinformasikan ada kegiatan launching
Jobdesk di Posyandu ini. Nanti kita minta bantuan sama Pak Lurah ya, untuk mengundang yang ada di Kelurahan Pabahanan. Baik, Pak Yuli, kalau kata orang kesan pertama begitu menggoda ya. Nah, ketika kita ingin launching di pertama ini, saya berharap pihak Dinas Sosial sebelum launching itu, ini mungkin ada sebuah komunikasi dengan para kader Posyandu, karena para kader ini yang langsung berdekatan dengan masyarakat, menjelaskan apa sih sebenarnya yang bisa diberikan oleh si Jobdesk ini. Nah, sehingga si kader nanti akan memberikan piece to piece ya, pada masalah, ada padahal di RT sekian itu, ada di RT sekian itu, kan alun bawainya. Nah, saya berharapnya seperti itu. Jangan pada saat launching kita memberikan sosialisasi, tapi sebelumnya sudah ada kita pendekatan kepada kader. Iya, nanti kita informasikan. Kebetulan petugas kita ada yang kader di sana, Bu. Nah, itu dia yang saya maksudkan. Sudah ada komunikasi juga, Bu. Oke. Nah, baik. Kita berharap ini ketika launching memang dapat diakses oleh banyak mereka. Bahkan kita berharap semua dari bidang-bidang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, seperti misalnya tadi yang Kintartun Canakan Wanras Desisla itu ya, ada dapat mengakses. Nah, sehingga ini juga akan memberikan gambaran kepada para hadirin yang hadir pada saat launching itu gitu. Ya, siap, Bu. Oke. Jadi walaupun mungkin di Posyandu tersebut suatu wilayah betul, tapi orang setelah dengan ada Jobdesk mungkin di kelurahan lain beberapa orang. Nah, itu yang mau saya tanyakan tadi. Apakah memang harus orang kelurahan ini dulu? Ya, nah itu yang mau saya tanyakan. Karena ini adalah lokus pertamanya itu di Kelurahan Pabahanan gitu, ya. Nah, lalu apakah bisa misalnya orang yang di kelurahan atau di desa lain, desa tetangga gitu, yang tidak menjadi lokus nanti di situ, mereka bisa datang mengakses layanan dari Jobdesk ini. Boleh, asal warga Tanah Laut. Warga Tanah Laut ya. Lupa kita tadi. Asal warga Tanah Laut kita layani. Kemudian jam pelayanannya kan sesuai dengan kegiatan Posyandu. Nah, jadi andai ini Pak Yuli, andai. Andai, kita boleh berandai-andai ya, karena kita kan harus memasang ancang-ancang ya sebelum ibaratnya kan kita mengalami sebuah masalah. Ini andai mereka yang memerlukan pelayanan dari Jobdesk ini begitu banyak, karena nanti dari desa sebelah, dari kiri kanan ke belakang gitu ya. Kan jalan-jalan Jobdesk ya. Iya. Nah, sedangkan untuk waktu dari pelayanan Posyandu itu sangat terbatas. Ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama, nanti petugas kami kan ada menyauti dulu sebelum ke meja itu. Nah, nanti disauti apakah apa masalah pian, disauti dulu. Kalau memang layak masuk ke Jobdesk, baru nanti ikut ke Jobdesk, ikut duduk di meja, duduk di sini. Ya. Nah, tapi kalau hanya memang dari sautikan itu tidak layak, nanti kita kasih saran aja. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, apabila memang waktunya tidak mencukupi, ya kita silakan ke Dinas Sosial. Ke Dinas Sosial kita jadwalkan nanti pian hendak hari apa. Nah, Jasidin aku tangga sekian. Nah, tapi kita kan di Dinas Sosial ini pelayanan Senin sampai Jumat tetap kita layani, Bu. Tetap kita layani, Jobdesk atau tidak Jobdesk tetap kita berikan pelayanan mulai jam 8 sampai jam 4 itu kita 4:30 sampai kita pulang itu tetap kita berikan. Apakah tidak bisa seperti harapan saya misalnya, harapan saya ya, ketika nanti masih belum selesai dari penanganan para pemerlu layanan kesejahteraan sosial ini, tapi waktu Posyandu sudah habis, si petugas Jobdesk ini tetap bertahan di situ, Pak. Sampai habis selesai. Iya. Oh, bisa nanti kita atur aja nanti. Iya, karena begini, ketika mereka nanti disuruh untuk datang ke Dinas Sosial, ini ada kemungkinan mereka tidak akan datang. Atau kita jadwalkan di bulan berikutnya, bisa. Bisa juga. Kelamaan, atau iya, penanganan bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial itu perlu butuh waktu cepat. Ya. Ada jenis-jenis pelayanan yang memang emergensi. Ya, jadi kita harus menyiapkan diri begitu ya, menyiapkan diri. Maksud saya begini Pak Yuli, ketika Dinas Sosial sudah memprogramkan ya, meluncing Jogjes ini, saya harap bukan hanya siap secara program, siap secara SOP, tapi juga harus siap secara mental, spiritual bagi petugasnya. Betul. Iya, karena orang yang kita hadapi ini berbeda dengan orang biasa, berbeda dengan Mas Iwan, berbeda dengan Pak Yuli sendiri begitu. Ya. Jadi memang Jogjes ini karena kita ikut di Posyandu, Bu. Nah, Posyandu itu kan milik lembaga yang ada di situ. Nah, dan ada ketuanya, ketua Posyandu. Nah, jadi kalau memang kegiatannya sesuai dengan jam kerja, ya terpaksa kita kan sesuaikan dengan mereka juga. Nah, kada bisa juga kita sampai malam pelayanan. Enggak, maksud saya begini, kita bergeser. Itu pertama. Kemudian yang kedua, misalnya ada kasus-kasus pula, nah, kita tidak bisa juga memberikan pelayanan langsung di meja Jogjes itu. Nah, perlu kita turunkan tim. Misalnya ada yang lapor, Pak aja, kami di sana ada misalnya lansia telantar, nah, dan perlu pelayanan. Nah, otomatis kan kami identifikasi dulu. Nanti tim kami mendatangi, melakukan asesmen. Sementara mereka yang PPKS yang lain ini masih antri nih, mau mendapatkan pelayanan. Antrian sortir jagung cuma kita gerak cepat aja, Bu. Pelayanan kita gerak cepat aja, bukan seperti di puskesmas. Kita periksa darah. Bukan. Kita apa yang mereka perlukan, apa yang pian perlukan. Oh ini. Oh ya sudah, kita tindak lanjuti, langsung tim bisa turun. Nah, kemudian giliran lagi. Insya Allah kalau pelayanan kita selama ini seperti yang pelayanan kita di Dinas Sosial juga tidak perlu waktu lama, Bu. Setiap satu orang itu. Yang penting persyaratannya dia terpenuhi, kemudian apa yang perlu kita tindak lanjuti segera kita tindak lanjuti. Insya Allah lancar aja, Bu. Kemudian permasalahan PPKS ini kan kada seperti orang garing tuh, Bu. 100 sehari di puskes datang atau 75. Palingan kada banyak juga, Bu. Kada banyak. Kita sudah menganalisa. Mungkin kada banyaknya itu Pak Yuli karena mereka belum begitu memahami. Beda yang dengan termasuk dengan pemerlu layanan sosial ini siapa aja begitu. Mereka kan selama ini masyarakat kita itu berpikir yang masuk dalam pemerlu layanan sosialnya adalah orang cacat, disabilitas gitu ya, terlantar gitu seperti itu. Padahal sebenarnya ya pekerjaan sosial ini adalah sebuah profesi. Dia bisa masuk dari banyak segi. Ya, tapi kita tetap batasi 26 PPKS itu yang kita layani. Nanti itu kita juga kasih siapa aja yang kita pelayani. Kita kasih X-Benai juga di sampingnya itu. Jadi yang memang tidak masuk boleh ya tidak bisa kita layani. Disebutkan nggak 26 itu? Oh, 26 PPKS. Tunggu bulan lu ini kada hafal juga. Banyak masalahnya ya. 26. Satu penyiar. Ini ada 26 PPKS. Yang pertama ini anak balita telantar. Nah, kemudian anak telantar. Anak telantar itu maksudnya, Bu, yang di bawah 18 tahun. Paham. Sesuai kemudian dengan anak ya. Perempuan rawan sosial ekonomi. Contohnya janda. Yang pokoknya yang ada bisi usaha lah. Perempuan yang menjadi kepala keluarga. Nah, ini kemudian lanjut usia telantar. Nah, kemudian anak dengan kedisabilitasan. Nah, tapi ini kan yang kada mampu, berkebutuhan khusus. Nah, ABK. Nah, ini kan anak berkebutuhan khusus ini kan ada juga yang dari keluarga mampu. Nah, itu kan kada perlunya sugih jaja. Kemudian penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas ini tetap kita layani. Kan disabilitas ini apakah disabilitas yang tidak mampu juga? Yang mampu maupun tidak mampu. Nah, ini tuna apapun ya.
kemudian fakir miskin, ya, kemudian anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah. Nah, ini kita kolaborasi dengan PPA nanti. Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kemudian anak HBH, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, misalnya ada yang dijual belikan itu. Nah, ini. Kemudian anak jalanan. Nah, kan anakan yang kujok-kujok tuh sebetulnya. Iya, betul. Itu bilanya malam minggu kami di kemudian korban tindak kekerasan. Nah, ini kita kalau kolaborasi juga, misalnya kalau perempuan kan dengan PPA atau anak. Kemudian tunasusila, pengemis, gelandangan, gepeng ya, pemulung, gelandangan dan pengemis, kelompok minoritas. kelompok minoritas. Ini Ini perlu ini penjelasan. kededa Bu di Kalsel. Kalau dulu katanya di daerah yang ada di HSS tuh Bu, kelompok yang Dayak apa tuh. Nah, itu kan kelompok minoritas tuh. Dulu kita ada PKMT Adat ya. itu ada terpencil ya Bu. Nah, ada terpencil. Kemudian ya, bekas warga binaan, lembaga pemasyarakatan. Nah, dia pengen misalnya akunnya hanya keluar, kemudian hendak bisi keterampilan. Nah, siap di kita masyarakat lah ya. misalnya dikucilkan. Nah, ini bisa. Kemudian korban penyalahgunaan nafsa. Nah, tapi sekarang nafsa ini Bu sudah masuk ke BNN. ANKN-nya masih di tempat kita kan ya? Kalau sepanjang ini adalah anak. Maksud saya ANKN ya, anak nakal korban narkotik, kalau seperti itu ya ANKN. Cuma rehabnya bukan di sosial lagi. Cuma paling tidak karena ini adalah anak ya, kita bisa memfasilitasi ke BNN. Kemudian komunitas adat terpencil tadi yang ini. Kemudian keluarga bermasalah sosial psikologis. Seperti ada konflik lah antara misalnya kuitan lawan anak misalnya. Kemudian ada ini kan bisa kita fasilitasi juga dengan PPA juga. Masalah psikologis. Kemudian korban bencana alam. Korban bencana sosial. Kemudian pekerja migran bermasalah sosial. Misalnya yang Malaysia. Iya, kemudian dipulangkan ke Jakarta. Nah, ini kita bisa fasilitasi dia untuk nanti dari Jakarta nanti dikirim ke bandara. Nah, nanti dari bandara itu kita fasilitasi untuk ketemu keluarganya. Nah, di rumah. Kemudian orang dengan HIV/AIDS. Nah, itu ODA. Kemudian korban trafficking. Nah, itu 26. Baik. Jadi ini nanti yang perlu nanti mudah-mudahan di lain waktu kesempatan ya kita akan kupas dengan 26 ini agar masyarakat kita memahami begitu. Saya masuk di mana? Yang tetangga saya mungkin ada yang mengalami seperti ini. Nah, ini masuk dalam sini. Dia dapat berhak mendapat layanan dari Jobjes ini. Seperti itu. Nah, ini jadi itu yang menjadi kewajiban. Cuma yang menjadi SPM, standar pelayanan minimal pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut maupun kabupaten lain ada 5 Bu. Yang pertama lansia telantar, yang kedua disabilitas telantar, yang ketiga anak telantar, yang keempat gelandangan pengemis, yang kelima korban bencana alam maupun sosial. 5 itu yang wajib kita layani 100% di Kabupaten Tanah Laut yang menjadi SPM Dinas Sosial. Baik. Mudah-mudahan ini dapat ternyata waktu ya tidak kompromi. Kurang waktu ya. Lagi hamil. Iya, itu yang karena ini adalah sebuah
kalau bahasanya barang baru gitu ya. Jadi baru. kita, ya saya butuh penjelasan yang detail ya. Saya juga butuh mengulang-ulang gitu ya, karena lancar kaji karena diulang, orang-orang akan lebih memahami ketika kita mengulang-ulang. Nah itu yang ya strategi saya di situ begitu. Ya di lain waktu mungkin kita nanti akan bisa lebih rinci ya, lebih rinci untuk menyampaikan Jogjes ini. Baik, hari ini kita hanya berbicara di luarnya ya, di kulit, bagian kulit begitu ya. Oke. Baik, saudara pendengar, tidak ada yang bergabung dengan kita. Nah, itu menandakan masih bingung ya masyarakat kita. Pendengar kita masih bingung. Apa yang boleh tanyain gitu ya? Iya, apa yang mau saya tanyakan gitu ya. Atau sudah jelas. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini menambah wawasan pengetahuan ya, paling tidak kalau bahasa Banjarnya itu ada tarang-tarang upingnya ya. Nah, karena ini memang barang baru, kita butuh sosialisasi yang lebih getol lagi gitu ya. Oke, mudah-mudahan yang kita bicarakan ini sudah dapat memberikan gambaran paling tidak bagi masyarakat kita, khususnya bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dan kita berharap adanya kerjasama dari semua lintas sektor, dari semua pihak, ya, termasuk tadi kader-kader Posyandu kita, ya, untuk dapat mendukung ya apa yang dapat mereka lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing untuk dapat mensukseskan Jogjes ini. Seperti itu. Jangan asing-asingnya boleh di Posyandu nanti ini meja-nya itu aja. Itu yang saya maksudkan. Makanya saya selalu bilangnya seperti itu. Karena memang apa ya, memungkinkan gitu ya. Kami bikin banyak gawiannya jalan, ya kita berharap seperti itu. Kadang menambah gawian buahnya. Ya, tapi paling tidak, saling support lah. Tadi kan saling support, dapat dukungan memberikan take and give lah ya, memberikan dukungan untuk kelancaran ini gitu. Karena sia-sia ya ketika ini dibuka, oh ternyata tidak ada siapa-siapa gitu ya, tidak ada orangnya, tidak ada apa gitu. Nah seperti itu yang saya maksudkan. Dan padahal program ini sudah dirancang begitu bagus ya, sedemikian rupa begitu. Nah tapi karena kita kurang kerjasama ya, sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat kita. Oke. Baik para pendengar, sampai di sini ya jumpa kita di program Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 26 Agustus 2024. Ya mudah-mudahan kita nanti dapat bertemu kembali Pak Yuli di lain waktu dan kesempatan, dan dapat lebih detail ya untuk memperbincangkan soal ini. Dan satu juga tadi yang kami harapkan, Dinas Sosial dapat membuat iklan layanan masyarakat ya, agar lebih mudah dipahami nanti oleh masyarakat kita yang berkaitan dengan Jogjes ini. Untuk closing, silahkan apa yang disampaikan. Terima kasih untuk penutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih pada LPP Radio Tuntung Pandang FM yang bisa memfasilitasi kami untuk menyampaikan program Jogjes ini, pojok kesejahteraan sosial yang akan kami laksanakan di Kelurahan Pabahanan, khususnya di 2 Posyandu yang ada di Kelurahan Pabahanan. Nah, kami harapkan dukungan, bantuan, kerjasama ini dalam rangka kita sama-sama meningkatkan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial fakir miskin yang ada di Kabupaten Tanah Laut, sehingga mereka bisa kita bantu, bisa mandiri untuk meningkatkan derajat hidupnya. Kemudian kita ucapkan juga terima kasih kepada pihak-pihak stakeholder terkait yang mendukung kegiatan Jogjes kita ini, yang sama-sama ini merupakan kehadiran dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan khususnya bagi kami Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
Itu saja kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Inspirasi Pagi edisi hari ini dalam tema pojok kesejahteraan sosial. Kita berharap mudah-mudahan pemerlu kesejahteraan sosial dapat mengakses program ya yang diberikan oleh pemerintah ya yang memang menjadi hak ya dari mereka. Terima kasih Pak Yuli atas kebersamaannya dan terima kasih para pendengar kami yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPR Radio Tuntung Panah FM.